Maka dari itu, kenapa kok banyak orang di media sosial atau enggak banyak influencer-influencer yang mengikuti tren atau enggak itu? Aku bukan menyalahkan tren. Tapi sebenarnya kalian sadar kalian itu ya terbodohi dengan tren-tren itu. Halo bro, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya kan? Akhir-akhir ini aku mengalami sebuah keresahan yang dimana mungkin aku sendiri yang mengalami keresahan atau enggak mungkin sosial masyarakat juga mengalami keresahan. Kalian tahu apa keresahan itu? Di Indonesia ini mayoritas orang enggak sadar bahwasanya literasi dan pendidikan itu penting. Bahwasanya ilmu itu penting. Cobalah kalian sadar bahwasanya di dunia ini tuh nggak sekompleks yang kalian kira. Bahwasanya mungkin kalian pernah ditanya ketika SD atau enggak ketika SMP cita-cita kalian apa. Mungkin aku juga termasuk. Aku dulu cita-citaku SD apa? Ultraman bro. Loh, nak pekok tau malah turu. Karepe piye? Ngerti nek musuh barang pecat wae. Keluwen paling mas. Turu penak-penak kok digugah jindul. Weh, jampir lagi. Kawanan aku. Aduh. Weh, enek monsterik. Kalau kalian apa? Aku mau jadi pilot, aku mau jadi tentara. Itu dulu ketika SD. Tapi ketika sekarang bingung kan? Aku juga bingung. Aku sekarang mau cita-citanya apa ya? Aku bermanfaat di dalam bidang apa ya? Maka dari itu bro, sadar itu penting. Sadar bahwasanya kita itu butuh ilmu, kita itu butuh arahan, kita itu butuh segala macam yang namanya pendidikan. Makanya ada namanya pendidikan dan pengajaran. Pendidikan itu apa, pengajaran itu apa? Itu adalah dua hal yang berbeda tapi saling berkesinambungan satu sama lain. Pendidikan itu adalah segala sesuatu yang mendidik kalian, ya itu namanya pendidikan. Mau di kehidupan kalian, mau itu di sosial kalian atau enggak di keluarga kalian, yang itu membentuk jati diri kalian, ya itu namanya pendidikan. Tapi kalau pengajaran itu adalah apa yang diajarkan guru itu di kelas, ya itu yang namanya pengajaran. Kita semua pasti telah melewati fase-fase sulit itu, entah maupun di kehidupan maupun di keluarga, pertemanan, sosial, banyak sekali. Pendidikan, kita terdidik oleh situasi, kita terdidik oleh tekanan masyarakat, kita diajari oleh guru tentang adab, sopan santun, etika, moral, dan lain sebagainya. Maka dari itu bro, kita harus sadar. Orang yang gak sadar gak akan peduli. Aku kasih tahu trigger buat kalian sadar itu apa? Resah. Apa kalian gak resah lihat berita yang sekarang korupsi makin menjamur di Indonesia? Mungkin kalian resah dengan hal itu. Apakah kalian generasi muda zaman sekarang yang dinanti-nanti akan membawa 2045 Indonesia emas, apakah kita masih jauh dari namanya kesadaran? Maka dari itu kita sadar dan kita mengaplikasikan atau enggak kita mengimprovisasikan, kita memberikan segala sesuatu yang baik itu untuk kehidupan kita sendiri. Berawal dari diri kita sendiri lah. Diri kita sendiri akhirnya kita bermanfaat bagi orang lain, akhirnya bermanfaat bagi negara ini. Kesadaran itu enggak cukup dengan yang namanya keresahan tadi. Ada dua, motivasi dan disiplin. Kalau kalian mengaplikasikan motivasi itu tersebut ke dalam kehidupan kalian, oke, mungkin kalian akan tergerak. Tapi ingat, itu motivasi itu ibarat hanyalah obat penenang. Kalian akan tertrigger dengan motivasi itu. Mungkin kalian hanya 1 minggu berjalan dan setelah itu malas-malasan lagi. Karena apa? Ya benar sekali. Kalian gak menetapkan atau kalian gak mengaplikasikan kedisiplinan itu di dalam kehidupan kalian. Aku pernah nyampain di kontenku sebelumnya, aku ngomong kayak gini, motivasi itu sampah. Motivasi itu sampah. Ulang 3 kali, motivasi itu sampah. Kenapa motivasi sampah? Karena motivasi itu masih kalah sama yang namanya disiplin. Contohnya nih kayak gini, lagi asik-asiknya scroll sambil tiduran, dapat konten motivasi. Tapi kalian nggak sadar di situ bahwasanya orang yang kalian tonton itu mereka udah aksi, sedangkan kalian masih rebahan, masih scroll. Cobalah kalian terapkan semua itu. Berawal dari keresahan, timbul kesadaran. Setelah kesadaran, timbul termotivasi. Setelah termotivasi, bangunlah disiplin. Setelah disiplin, kalian menjadikan itu rutinitas dan akhirnya kalian menggapai yang namanya kesuksesan. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat baru Indonesia, kita sebagai generasi emas 2045, kita harus sadar, kita harus paham. Setelah pendidikan dan pengajaran itu terterapkan, jangan lupa dengan yang namanya adab, etika, dan sopan santun.
moral juga perlu dipikirkan, moral juga perlu diaplikasikan. Ada 3 hal yang gak bakalan pernah mati di dunia ini. Yang pertama, mimpi gak bakalan pernah mati. Kalian bisa bermimpi dan kalian berani bermimpi, tapi kadang mimpi itu bikin kita ragu, kita bisa gak mewujudkan mimpi kita itu. Maka dari itu, mimpi itu gak bakalan pernah mati. Yang kedua itu adalah ide itu gak bakalan pernah mati. Kalau misal satu peluru itu nembak di satu kepala, satu kepala itu bakal mati. Tapi kalau ide yang dicetuskan oleh satu kepala itu bisa mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat, maka ide itu nggak bakalan pernah mati. Ide kalau udah terletak pada inang yang tepat, maka ide nggak bakalan pernah mati. Yang terakhir, knowledge, pengetahuan. Sampai kapanpun pengetahuan itu bakalan terus berkembang. Kita nggak cukup kalau kita cuma baca buku, kita nyari informasi di berita. Kita sadar bro, bahwasanya media sekarang udah banyak, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, X, TikTok. Itu apa enggak kalau kalian cari sumber ilmu dari situ? Apalagi satu yang mungkin jadi pamungkas orang seluruh dunia sekarang, AI. Sekarang informasi segampang itu nyari informasi. Pertanyaannya tinggal satu, kalian mau apa enggak? Kalian mau apa enggak? Kalian mengembangkan ide-ide kalian mengembangkan pengetahuan kalian, mengaplikasikannya kepada hidup kalian, maka kalian termasuk orang-orang yang insya Allah sukses di masa depan.